Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampuh Bapak Kemas Muhammad Gemilang, yang terhormat dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Aryo Rawan dari Prodi Hukum Keluarga D semester 4. Pada hari ini, Kamis, tanggal 28 April tahun 2022, saya akan menjawab soal-soal UTS Fikih Munakahat yang telah diberikan. Baik, yang pertama itu mengenai perbedaan syikok dan nusus serta contoh dan bagaimana penyelesaiannya. Baik, syikok ini merupakan suatu kasus pertengkaran antara suami dan istri secara bersamaan dalam waktu yang lama. Contoh syikok misalnya seorang istri yang keluar dari rumah tanpa seizin suaminya. Maka kasus ini adalah merupakan sebuah kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Jikalau istri melakukan ini secara terus-menerus, maka ini dapat menimbulkan suatu pertikaian, pertengkaran, atau bahkan akan menjadi sebuah keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan nusyus ini merupakan pertengkaran yang hanya disebabkan oleh seorang istri ataupun seorang suami. Contohnya di sini saya akan mengambil contoh nusyus suami. Misalnya seorang suami ini tidak mau menggauli istrinya karena sebab istrinya tidak menarik lagi baginya. Contoh lain, seorang suami tidak mau memberikan nafkah atau tidak mau mencari nafkah untuk keluarganya lagi. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Karena nusus di sini terbagi dua, nusus suami dan nusus istri, maka penyelesaiannya terbagi dua pula. Penyelesaian nusus suami yaitu dengan cara istri menasihati suaminya. Jikalau istri tidak bisa lagi untuk menasihati suami atau suami tidak bisa dinasihati lagi, maka ada proses penyelesaian kedua, yaitu dengan cara perdamaian. Istri mengajukan perdamaian. Jikalau tidak bisa dengan perdamaian, maka ada penyelesaian selanjutnya, yakni dengan cara istri boleh mengadu kepada pengadilan atau kepada seorang hakim. Selanjutnya penyelesaian nusus suami, maksudnya penyelesaian nusus istri. Yang pertama itu sama, yaitu dengan cara menasihati istri. Dan apabila seorang istri tidak bisa lagi dinasihati oleh seorang suami, maka suami bisa mengajukan pisah ranjang atau melakukan pisah ranjang. Jikalau pisah ranjang ini tidak bisa dilakukan, tidak mempan juga untuk menyelesaikan masalah ini, maka suami boleh memukul istri dengan catatan memukul ini hanya untuk pengajaran bagi seorang istri. Baik, soal yang kedua. Apa perbedaan fasak dan huluk? Bagaimana akibat hukumnya dan apa hikmahnya? Baiklah. Fasak ini merupakan suatu pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh kurangnya atau tidak adanya rukun dan syarat dari pernikahan tersebut. Sedangkan huluk adalah suatu permintaan perceraian dari seorang istri kepada seorang suami yang disetujui apabila seorang istri membayar denda atau mengembalikan mahar yang diberikan oleh seorang suami sewaktu pernikahan. Lalu apa akibat hukum fasakh? Akibat hukumnya ini ialah apabila istri dan suami ini ingin kembali bersatu, maka tidak bisa melalui jalan rujuk. Akan tetapi jika ingin bersatu kembali,
maka harus dengan nikah atau mengucapkan akad kembali. Dan bagaimana akibat hukum dari huluk? Akibat hukum dari huluk ini ialah seorang istri ini tidak mendapatkan harta apapun dari seorang suami atau hak mut'ah bagi seorang istri. Selanjutnya, apa hikmahnya? Tentu ada hikmah. Apa hikmah dari fasakh ini? Yang pertama itu bisa menjauhi dari kemudaratan. Yang kedua, untuk menjauhi seorang istri ini berbuat nusyus. Yang ketiga, agar atau memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk hidup sendiri. Yang keempat, yaitu agar suami ini lebih bertanggung jawab. Sebenarnya hikmah dari huluk ini ialah Allah adil atas hak suami dan istri. Kenapa? Misalnya seorang suami ini bisa mengajukan perceraian dengan cara menjatuhkan talak, maka istri juga bisa mengajukan perceraian dengan cara meminta huluk atau mengajukan huluk kepada suami. Dan hikmah yang lain ini agar seorang istri bisa berpisah dari suami yang tidak baik baginya. Baik, soal yang ketiga yaitu apa itu li'an dan bagaimana proses li'an tersebut serta apa akibat hukumnya. Li'an itu ialah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain. Akan tetapi istri tersebut menolak penuduhan dari suami tersebut dikarenakan suami ini tidak mempunyai bukti yang kuat, yaitu dengan cara mendatangkan 4 orang saksi atau pembuktian lainnya. Dan li'an ini hanya sah apabila dilakukan di depan pengadilan agama. Tata caranya yang pertama itu suami harus bersumpah sebanyak 4 kali dengan perkataan dengan penuduhan istri telah berbuat zina. Lalu diikuti dengan sumpah yang kelima, yaitu dengan mengatakan Allah melaknat dirinya, istri tersebut, istri yang tadi, jikalau tuduhan ini benar. Lalu yang kedua, cara yang kedua, istri menolak tuduhan dari suami tersebut dengan bersumpah sebanyak 4 kali juga bahwasanya penuduhan ini tidak benar. Jadi setelah itu diikuti dengan sumpah yang kelima, yaitu dengan istri mengatakan Allah murka kepada dirinya suami tadi jikalau penuduhan ini tidak benar. Jikalau penuduhan ini dusta maksudnya. Dan cara yang ketiga, cara yang pertama dan yang kedua tadi haruslah ada atau tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditinggalkan. Dan cara yang keempat, cara yang pertama, apabila cara yang pertama ini tidak disamakan atau tidak diikuti dengan cara yang kedua, maka dianggap tidak terjadinya li'an. Baik, mungkin itu tata caranya. Selanjutnya apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya ialah suami dan istri ini tidak bisa atau berpisah selama-lamanya, dan hak asuh anak itu dijatuhkan atau diberikan kepada seorang istri atau kepada ibunya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jawaban saya bisa dimengerti. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.